Shalom pagi Bapak Ibu, kita bersyukur Shalom. kita boleh ada di minggu yang baru lagi. Kita terus mau setia, kita mau terus orandeo, kita mau terus menikmati hadirat Tuhan di sepanjang umur hidup kita. Kita boleh semakin hari mengalami kuasa firman yang merubah hidup kita, sehingga hidup kita menjadi tanda ajaib bagi banyak orang, dan melalui hidup kita banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Bapak, kami bersyukur, kami berterima kasih buat hari yang baru yang Kau jadikan bagi kami. Kami bersyukur kami boleh ada di minggu yang baru. Dan kemarin kami sudah mengawali dengan kami datang beribadah kepadamu, bersekutu di dalam pertemuan-pertemuan ibadah kami. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kami akan kembali memulai aktivitas kami di dalam pekerjaan kami. Dan kami percaya penyertaan-Mu itu ajaib bagi kami. Dan biarlah terus kami semakin dibangun dan semakin dikuatkan bahwa Engkau itu selalu hadir dalam hidup kami. Kami terus hidup dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan bukti kehadiran-Mu dalam hidup kami adalah kami taat melakukan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu yang semakin hari semakin merubah hidup kami, mengadakan pembaharuan akal budi kami, sehingga hidup kami menjadi tanda ajaib bagi banyak orang. Dan Engkau dipermuliakan, Engkau ditinggikan, dan Engkau menarik semua orang datang kepadamu. Sebab itu Bapa, pagi hari ini dengan hati bersyukur, di dalam kekudusan-Mu kami menghampiri takhta kasih karunia-Mu dengan penuh keberanian, menaikkan pujian penyembahan kami, menaikkan rasa syukur kami kepadamu, sebab Engkau Bapa yang baik bagi kami. Haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh bumi sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus,
datang dengan hati yang bersyukur kepadamu.
biarlah firman-Mu menyinari, menerangi langkah demi langkah hidup kami, sehingga kami tidak tersesat di dalam kegelapan dunia ini. Biarlah firman-Mu menuntun langkah kami, sehingga kami tidak menyimpang ke kanan ke kiri, tapi kami boleh menikmati damai sejahtera, sukacita, ketenangan dan ketentraman, karena kami melakukan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Hati dan permohonan, mari naikkan pujian dikatakan, ku tak dapat jalan sendiri. Amin. Tuhan, tolong biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ini pengakuan kami Tuhan. Kami perlu Engkau, Tuhan, tolong padaku. Biarlah terang firman-Mu menyinari, biarlah sinar-Mu menerangi. Mari katakan, Tuhan, kami tak dapat jalan sendiri. Tuhan dapat jalan sendiri. Ini pengakuan kami. Pengakuan kami bahwa kami tak dapat berjalan sendiri, Tuhan. Di tengah dunia yang penuh dengan kegelapan, dipenuhi dengan kesukaran dan kesulitan dan persoalan. Ada begitu banyak rintangan, tantangan.
Bahkan ada begitu banyak godaan dan tipu muslihat dunia. Karena firman-Mu yang berkata, sekiranya waktu itu tidak dipersingkat, maka akan ada begitu banyak orang-orang pilihan-Mu yang bisa terjatuh hari-hari ini. Sebab itu Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mengaku dengan segala kerendahan hati kami. Kami butuh Engkau setiap waktu, setiap saat dalam hidup kami. Kami butuh firman-Mu untuk menerangi jalan-jalan kami, untuk meneguhkan hati kami, sehingga kami tidak terjatuh, bahkan tersesat dan terhilang. Tapi sebaliknya, biarlah kami boleh menikmati hidup yang mengalami surga itu nyata. Baik dalam hidup kami, dalam rumah tangga kami, dalam bisnis kami, dalam pelayanan kami. Ketika kami hidup bertekun di dalam firman-Mu Tuhan. Roh Kudus terus mampukan kami, teguhkan hati kami, untuk kami taat, mendengar dan melakukan firman-Mu. Sehingga kami menjadi pribadi yang kuat hari-hari ini dan yang bertindak, karena kami mengenal Engkau secara pribadi melalui firman-Mu. Karena firman-Mu itu adalah pribadi-Mu Tuhan. Ada kuasa di dalamnya yang akan meneguhkan hati kami, menguatkan kami, untuk kami melangkah terus bersama dengan Engkau. Sebab itu kami mau terus hidup bertekun di dalam firman-Mu. Dan hidup kami menjadi bukti kebesaran-Mu. Ada kasih, ada kuasa-Mu yang nyata dalam hidup kami. Sekali lagi, bukan saja supaya kami dapat menikmati hari-hari hidup kami bersama dengan keluarga kami, di dalam menjalankan aktivitas kami. Tapi lebih daripada itu, biarlah hidup kami menjadi kesaksian nyata bagi banyak orang, menjadi tanda ajaib bagi banyak orang. Karena kami tahu ada begitu banyak orang-orang yang membutuhkan Engkau. Dan biarlah mereka mengalami perjumpaan dengan Engkau melalui hidup kami. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh bersekutu menikmati hadirat-Mu. Dan kami sebentar akan duduk sehidangan dengan Engkau, menikmati kebenaran-Mu. Sebab itu Roh Kudus, tolong kami untuk kami mengerti firman-Mu, untuk kami memahami firman-Mu, untuk kami percaya firman-Mu, dan kami melakukan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu itu menerangi jalan-jalan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, shalom pagi Bapak Ibu semuanya. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Hari ini kita boleh belajar lagi firman Tuhan. Dan seperti yang akan berulang-ulang saya katakan, ketika kita hidup bertekun di dalam firman, kita percaya itu yang akan membuat kita kuat hari-hari ini, bahkan bertindak. Jadi satu hal yang mau terus kita lakukan, hidup di dalam bertekun dalam firman, bertekun dalam persekutuan, dan selalu berkumpul untuk berdoa dan memecahkan roti. Ternyata memang hal itulah yang harus kita lakukan, karena kalau kita nggak lakukan hal itu, sangat mudah sekali kita untuk jatuh, kita bisa lemah, bisa tergoda, dan bahkan mungkin bisa terhilang. Jadi saya meneguhkan setiap kita, bahkan ajak yang lain, apalagi kalau kita tahu ada saudara-saudara kita yang sepertinya sudah distancing sosialnya bukan cuma dengan
sesama dalam artian jaga jarak. Kalau itu sih nggak masalah, karena itu untuk jaga kesehatan kita masing-masing. Tapi hari-hari ini ada begitu banyak orang sudah mulai jarak semakin jauh dengan Tuhan. Karena situasi, dan sudah setahun sudah jadi terbiasa, nggak komsel, nggak ibadah, dan itu sangat rentan. Sedih rasanya kalau dengar kabar-kabar yang kami dengar hari-hari ini. Akhirnya mulai menyimpang, mulai jatuh. Oleh sebab itu, sekali lagi pagi hari ini, saya mau meneguhkan setiap kita, jangan membiasakan diri meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah kita, baik melalui Zoom seperti ini, maupun komsel, pertemuan ibadah raya. Tapi seperti firman Tuhan katakan, biarlah hari-hari terakhir ini kita semakin giat melakukannya. Karena Wahyu juga katakan iblis itu tahu waktunya sudah singkat, sehingga dengan geramnya yang dahsyat, dia berusaha menjatuhkan bahkan orang-orang pilihan. Dan saya mau meneguhkan setiap kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Dan saya mau kasih tahu kita ini jadi sasaran utamanya. Sebab itu tetaplah kuat di dalam Tuhan, tetaplah kuat. Seperti Paulus katakan, sebab itu akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya apa? Supaya kita kuat dan tetap berdiri setelah melewati. Karena hari-hari ini ada begitu banyak hal yang sedang terjadi. Tapi saya bersyukur pagi hari saya bisa melihat wajah Bapak Ibu dengan penuh sukacita, penuh damai. Dan sekali lagi, bukan saja supaya hidup kita penuh damai, bukan saja supaya hidup kita terus mengalami kemenangan, tapi hidup kita jadi kesaksian. Kita bawa banyak orang datang kepada Tuhan. Nah, puji Tuhan, pagi hari ini kita akan membaca renungan firman Tuhan mulai dari hari kemarin, yaitu dari ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-27. Mazmur 119 ayat ke-25 sampai 27. Jiwaku melekat kepada debu, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Jalan-jalan hidupku telah aku ceritakan dan Engkau menjawab aku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Buatlah aku mengerti petunjuk titah-titah-Mu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Nah, saya percaya Bapak Ibu sudah mendengarkan video renungan harian kita yang disampaikan oleh Pak Ahyong kemarin. Arti dari kata jiwa aku melekat kepada debu, itu sepertinya dia sudah frustasi, rasanya hidupnya itu sudah dekat dengan yang namanya kematian. Nah, ada begitu banyak perkara, ada begitu banyak persoalan dalam hidup ini yang terkadang membuat kita bisa frustasi, rasanya pengen mati. Bahkan kita pernah baca tentang Elia ketika dia mengalami tekanan dari Ratu Isabel, bahkan seorang nabi sekalipun dia menjadi frustasi dan dia berdoa, Tuhan, ambillah nyawaku. Nah, saya nggak tahu situasi apa yang hari-hari ini Bapak Ibu sedang hadapi. Rasa-rasanya kita sudah semakin lemah, semakin frustasi, nggak tahu lagi mau ngapain. Tapi firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan, ada firman, ada perkataan-perkataan Tuhan yang bisa menghidupkan, membangun kembali gairah kita yang sudah mulai patah. Oleh sebab itu, betapa pentingnya kita setiap hari, setiap waktu, setiap saat untuk kita benar-benar hidup berpegang teguh pada firman. Karena firman itu akan menghidupkan kita. Seperti ada sebuah iklan katakan, hidup lebih hidup. Menjadikan hidup lebih hidup. Karena kalau kita hanya sekedar jalani hari-hari hidup kita berlalu begitu saja, seperti yang saya katakan, ini pandemi tanpa terasa sudah 1 tahun, dan hari-hari ini saya baru mulai mendengar ada begitu banyak hal yang terjadi. Orang yang tadinya setia sepertinya memimpin,
bahkan melakukan banyak pekerjaan, tapi karena semakin hari semakin mulai jauh, semakin jauh, semakin jauh, dan mulai menyimpang. Kita berdoa bagi mereka supaya mereka kembali. Kita berdoa supaya Roh Kudus dengan kuat ngomong di hati mereka, mengingatkan firman Tuhan untuk mereka boleh kembali pada jalan-jalan kebenarannya. Bagian kita adalah menyalurkan kasih yang menerima mereka apa adanya. Karena kita pun sudah diterima Tuhan. Nah, kembali kepada firman Tuhan hari ini, biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk kita mempunyai rasa haus terus akan firman. Karena kita percaya kita punya Tuhan yang setia. Kalau di ayat yang ke-26 dikatakan, jalan-jalan hidupku telah aku ceritakan dan engkau menjawab aku. Saya percaya hanya Tuhanlah satu-satunya tempat di mana kita bisa curhat ketika kita punya persoalan, kita punya permasalahan, dan kita bersyukur dan kita mau belajar taat untuk melakukan ketetapan-ketetapan. Melalui rekan-rekan hamba Tuhan, kan saya udah pernah bilang kita bisa dengar jawaban Tuhan, suara Tuhan itu dari berbagai macam cara. Ya, yang pertama secara audible, secara langsung, yang saya katakan sampai hari ini pun saya juga belum pernah dengar secara fisik dari telinga saya. Yang kedua, Tuhan bisa ngomong itu lewat hati nurani kita. Tuhan bisa ngomong lewat firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan. Tuhan bisa ngomong lewat pemimpin-pemimpin rohani. Tuhan bisa ngomong lewat sahabat-sahabat rohani. Tuhan bisa ngomong lewat kejadian-kejadian yang kita alami, baik itu secara umum maupun secara khusus. Jadi hari-hari ini apa-apa yang kita alami, yuk kembali kepada firman. Firman ngomong apa? Dan saya meneguhkan biarlah kita terus hidup dalam kebenaran, bukan dalam pembenaran. Supaya apa? Ayat yang ke-27 katakan, buatlah aku mengerti petunjuk tita-titamu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Saya percaya ketika kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka kita akan menikmati perbuatan-perbuatan ajaib kepada Tuhan. Sekali lagi, buanglah pola lama, yaitu bukan hidup dalam kebenaran, tapi hidup dalam pembenaran. Apa itu hidup dalam pembenaran? Kebenaran plus tapi. Kalau kita tadi sudah ceritakan masalah kita kepada Tuhan, Tuhan pasti akan sampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan ketika Tuhan sampaikan kebenaran firman Tuhan melalui siapapun, sekali lagi, yuk miliki kerendahan hati, kelemah lembutan, dan ketaatan untuk melakukan. Jangan selalu berbantah-bantahan. Iya sih Pak, firman Tuhan ngomong seperti itu Pak, tapi Pak. Iya sih Pak, betul Pak, nggak salah firman Tuhan ngomong Pak, tapi. Nah, kalau kita selalu hidup dalam pembenaran, kita nggak akan mengalami keajaiban-keajaiban Tuhan. Dan kita akan semakin hari semakin jauh. Sebab itu pagi hari ini apapun situasi yang sedang kita alami, bahkan kalaupun situasi kondisi itu sepertinya membuat kita sudah melekat dengan debu, sudah dekat namanya yang kematian karena frustasi, putus asa. Tapi hari ini firman Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ada Tuhan, ada firman Tuhan yang akan membuat engkau mengenal Tuhan secara pribadi. Dan kitab Daniel katakan apa? Umat yang mengenal Tuhannya, itu yang akan tetap kuat hari-hari ini, yang akan bertindak hari-hari ini. Jadi bukan hanya sekedar kita kuat hari-hari ini, tapi kita bertindak hari-hari ini. Karena di luar sana ada begitu banyak orang-orang yang butuh Tuhan. Di luar sana ada begitu banyak orang-orang yang mencari-cari damai. Seperti ada pujian katakan, ke gunung tinggi ku naik, mencari damai. Ke lembah curam ku turun, mencari damai. Namun akhirnya damai tiada ku dapati jua,
kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Dan saya percaya kita yang ada pagi hari ini khususnya bukan lagi orang yang mencari-cari damai dengan melakukan banyak hal, akhirnya kita frustasi. Tapi setiap kita yang ada pagi hari ini khususnya adalah orang-orang yang sudah mempunyai damai itu. Kenapa? Karena kita hidup di dalam kebenaran. Karena sekali lagi saya akan sampaikan, ingatkan Yesaya 32 ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat dari kebenaran itu adalah ketenangan dan ketentraman sampai selama-lamanya. Makanya firman Tuhan katakan, Tuhan buatlah aku mengerti petunjuk tita-titamu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Saya percaya setiap kita adalah orang-orang yang mengalami keajaiban Tuhan, dan itu yang membuat kita akan terpesona dan terus rindu akan Tuhan. Seperti pujian yang kita naikkan tadi, itu menjadi pengakuan kita. Sungguh Tuhan, kami nggak dapat jalan sendiri di tengah dunia yang gelap ini. Tapi kami butuh firman-Mu. Oke, biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita, meneguhkan kita, untuk kita terus bertekun di dalam firman. Karena firman-lah yang akan menghidupkan kita. Firman-lah yang akan meneguhkan kita. Firman-lah yang akan menguatkan kita untuk kita berjalan apapun yang sedang kita alami hari-hari ini. Oke, Tuhan memberkati. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mau menambahkan apa yang didapat dari renungan firman Tuhan, baik yang kemarin maupun yang hari ini. Silakan Bapak Ibu. Nggak ada yang mau tambahkan Bapak Ibu? Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa. Saya serahkan kepada Hengki. Tapi yuk kita renungkan firman Tuhan sepanjang hari ini. Betul kata Pak Heri tadi kan, di pandemi ini kita sudah agak jarang-jarang, misalnya kalau beribadah jarang ada komunitas, makanya membuat kita itu hari-hari jauh daripada Tuhan. Jadi pagi hari ini kita diingatkan kembali untuk sadar Pak ya, supaya kita kembali lagi kepada Tuhan, supaya kita tetap bisa untuk hidup di dalam kebenaran. Oke, terima kasih Pak. Juga khususnya untuk umat-umat Tuhan, supaya mereka tetap kuat, khususnya mereka yang sudah lama nggak konser, sudah lama nggak ibadah. Ya kita doakan, terus kita coba minta Tuhan ingatkan siapa, yuk kita kunjungin yuk hari-hari ini yuk. Karena aduh, kabar-kabar yang saya dengar itu membuat hati miris, hati sedih. Yuk, apalagi mereka menceritakan mereka mengikuti cuman ibadah online. Realitanya ternyata beberapa ditanya online pun enggak, Heng. Online tapi kita nggak tahu iya apa enggak Pak. Hah? Iya apa tidak kita tidak tahu. Beberapa yang saya confirm akhirnya, aduh iya enggak Pak, alasan sibuk lah ini. Ya. Oke. Ya memang itulah hari-hari ini hari-hari ini kita lihat ya kan, dunia semakin hari semakin sulit. Kita tahu di mana-mana ya kan, keadaan ekonomi, kehidupan yang membuat kita kadang-kadang hilang arah. Kemarin waktu saya kemarin sore sempat jalan ketemu Pak Johan, ya kita tahu katanya anaknya cerita Giant di Palembang tutup, begitu banyak orang yang diberhentikan, ya pegawainya banyak yang menangis. Nah, hari-hari kita tahu ya kan, kita harus memang memiliki Tuhan. Tapi keadaan kadang-kadang membuat banyak orang beralasan. Nah,
Tapi saya bersyukur lewat pagi yang indah kita boleh bersama-sama berkaromdeo dengan sesama kita, ya kan? Firman yang datang menguatkan kita. Ya, kita tidak bisa menghakimi siapapun, tapi kita hanya boleh berdoa. Biarlah masing-masing kita, seperti Pak Heri bilang, kita cari, kita ingatkan, kita kunjungin, ya kan? Kalau namanya online itu kadang-kadang hanya menyenangkan hati teman kita, ya. Tapi kadang-kadang kita juga nggak online, ya kan? Nah, tapi memang inilah cara iblis untuk menjatuhkan kita. Jadi ya kita salinglah mengingatkan bagaimana ya sebagai rekan seiman dalam perjuangan hidup ini kita ajak mereka, ingatkan mereka. Ya kita tahulah banyak hari-hari kejatuhan terjadi. Bukan hanya orang-orang yang kelas bawah, tapi bagian orang konglomerat juga banyak ya begitu menderita. Kenapa? Karena memang ini perubahan zaman yang Tuhan izinkan tidak pernah terpikirkan oleh siapapun. Ya, katanya memang dunia teknologi sudah maju, mereka sudah siapkan. Tetapi pandemik ini memang itulah kata Tuhan, firman Tuhan, kalau jalannya Tuhan tidak bisa kita selami kan. Nah inilah kejadian yang menimpa. Tapi kita boleh bersyukur yang pagi ini boleh bersama-sama ya. Saya pun ya sebetulnya semalam tidak bisa tidur. Cuma tadi pagi cuma 2 jam tidur, tapi karena tubuh ini sudah menjadi gaya hidup ya, jadi jam 4.15 ya sudah bangun. Saya bersyukur meskipun bagaimana keadaan kita harus ya, karena saya melihat saya termotivasi ya dengan yang muda-muda seperti Hengki, Joni ya kan, yang mereka ini orang-orang yang selalu ya menjadi teladan buat kami yang tua. Sebenarnya harusnya yang tua jadi teladan buat yang muda, tapi sekarang kebalikan, dan kami pun sebagai orang tua tidak pernah mau berhenti belajar kepada yang muda. Jadi bukan yang tua itu sudah benar semua, tidak. Tapi kalau saya bersyukur kepada rekan-rekan yang muda-muda di CMN ini, ya kan, memang kita banyak hal yang kadang-kadang kita hadapi, tetapi puji Tuhan lewat Koromdeo ini, ya kan, kita semakin mengerti sesungguhnya. Maka kemarin saya bilang sama Johan, dulu kita hanya baca firman, kita tidak pernah memikirkan sampai sedetil itu kan, tapi sekarang kita memikirkan sampai sedetil itu, bagaimana Tuhan rindukan kita ini jadi anak Tuhan yang benar-benar menjadi berkat. Jadi yang saya alami ya kan, puji Tuhan, terima kasih juga buat doa-doa teman-teman ya. Kondisi saya memang harus berobat ya kan, tapi saya percaya lewat firman Tuhan saya boleh dikuatkan. Terima kasih. Kami yang muda juga Pak termotivasi dengan Bapak Pak yang selalu semangat. Muda harus belajar sama yang tua. Oh Iya, ya, Pak. doakan juga untuk adiknya Atien supaya Tuhan jamah hatinya di New Hope, dia benar-benar mengalami pemulihan. Supaya supaya seluruh keluarga besar Atien itu juga bisa kenal Tuhan. Amin. Ya, namanya Hendrawan ya. Hendrawan Pak. Oke Pak. Iya. Jadi kita doakan supaya hatinya tenang, karena hari ini kan Denny sama Atian akan pulang ke Jambi. Nah, dia di Jakarta akan ditinggal, tapi hari ini lagi mau diajak jalan ke Semarang. Ya selama di New Hope, supaya Hendrawan benar-benar mengalami perubahan, dan khususnya sih doakan supaya keluarga yang lain juga lihat kuasa Tuhan itu nyata, supaya keluarga besarnya itu juga diselamatkan. Amin. Silakan Ibu Ros. Oke, mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, kami datang di pagi hari ini. Kami bersatu hati Tuhan. Kami sama-sama menaikkan syukur untuk pemeliharaanmu ya Bapa, hingga kami masih ada hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami.
Permasalahan apapun yang kami alami, Engkau selalu beri kekuatan kepada kami. Nah, Lewat firman-Mu kami dikuatkan. Lewat firman-Mu kami juga dipulihkan dan disembuhkan. Terima kasih Bapa. Kami sama-sama naikkan doa untuk Pak Simon Tuhan. Biarlah Tuhan, infeksi ususnya Tuhan, Engkau pulihkan. Kuasa kesembuhan nyata Tuhan di dalam hidupnya. Biarlah kami boleh melihat Tuhan, Engkau bekerja dalam kehidupan Pak Simon, dalam kesehatannya. Biarlah Tuhan kami melihat kuasa-Mu bekerja. Kami percaya Tuhan tidak ada yang mustahil. Di dalam nama Yesus, kami percaya ada kuasa pemulihan dan kesembuhan. Tuhan turut campur tangan Tuhan. Apapun Tuhan, keputusan Pak Simon baik untuk mau berobat atau apapun, kami percaya Tuhan juga sertai. Tuhan turut campur tangan, baik untuk tangan-tangan dokter maupun untuk konsumsi obat-obat. Tuhan tetap berkuasa, campur tangan di dalamnya untuk kesembuhannya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Pak Simon ke dalam tangan-Mu. Beri juga kekuatan, beri juga terus kesabaran bagi Ibu Simon untuk mendampingi dan merawat dan menjaga dengan baik. Dan beri hikmat selalu memberikan yang terbaik Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat Albert Tuhan. Kiranya Tuhan, kuasa kesembuhan bekerja juga untuk Albert Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil di hadapan-Mu. Engkau membuat setiap mukjizat. Biarlah Tuhan juga bekerja Tuhan, memberikan hikmat kepada Albert untuk bisa menjaga hidupnya Tuhan dengan pola hidup yang sehat. Tuhan berikan kesempatan Tuhan untuk merasakan Tuhan kesehatan Tuhan di dalam Engkau. Dan buat perubahan di dalam hidup Albert Tuhan. Dan biarlah lewat hidupnya Tuhan bisa menjadi kuasa kesaksian bagi orang lain Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat Lerinta adik Ibu Endang yang mengalami gangguan jiwa. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan dia bisa merasakan ketenangan di dalam Engkau dan bisa berdoa dengan tenang di dalam Engkau ya Bapa. Dan kami tidak tahu apa yang dia alami Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau sanggup memulihkan dan menyembuhkan. Di dalam firman-Mu Tuhan, Engkau sanggup Tuhan membuat orang gila untuk menjadi sembuh, menjadi waras. Kami percaya Tuhan, kuasa itu tetap bekerja dan Engkau memberikannya kepada orang-orang percaya. Dan kami sebagai orang-orang percaya berdoa Tuhan, biarlah kuasa kesembuhan, pemulihan terjadi atas Ibu Lerinta Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa Tuhan beri kekuatan, beri kesabaran bagi orang-orang di sekitarnya Tuhan. Untuk bisa menemaninya, merawatnya dengan sabar Tuhan. Dan mendukungnya untuk bisa sembuh kembali Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan setiap orang-orang Tuhan yang dekat dengannya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan memberkati dan memberi sukacita dan kesabaran senantiasa. Terima kasih Bapa, kami juga bersatu hati berdoa Tuhan. Untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan, yang saat ini Tuhan, mengalami Tuhan vonis COVID Tuhan. Tuhan, Kau berikan kekuatan dan semangat hidup bagi mereka untuk bisa berjuang Tuhan untuk pulih. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan, Kau turut campur tangan. Biarlah setiap firman yang mereka dengar, setiap firman yang mereka baca bisa menguatkan mereka Tuhan. Mereka sungguh-sungguh berjuang Tuhan untuk bisa Tuhan sembuh dari COVID ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Biarlah segera Tuhan bisa melalui Tuhan pandemi ini. Tuhan berikan juga para pemimpin kami dan jajarannya Tuhan hikmat untuk memimpin, hikmat untuk mengambil keputusan yang terbaik Tuhan atas apapun yang terjadi Tuhan.
Terima kasih Bapak, terima kasih berkati bangsa Indonesia Tuhan, berkati negeri kami Tuhan. Juga tak lupa kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara seiman kami yang saat ini Tuhan mungkin jauh dari Engkau ya Bapak. Kami Tuhan bersatu hati berdoa agar Roh Kudus dengan kuat berbicara di hati mereka Tuhan. Biarlah Tuhan mereka boleh Tuhan kembali mengingat segala kebaikan-Mu, mengingat pengorbanan-Mu dan berbalik dari kehidupan mereka. Tuhan, kami juga mohon Tuhan, kalau mereka Tuhan tidak peka, biarlah Tuhan menghajar lebih keras lagi Tuhan, baik dengan permasalahan atau apapun, sehingga mereka boleh kembali Tuhan, bersujud di hadapan-Mu dan meminta pertolongan-Mu. Kembali Tuhan mengakui bahwa Engkaulah Tuhan satu-satunya di dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan saudara-saudara seiman kami dalam tangan. Kami mengasihi mereka Tuhan. Dan kami mau Tuhan mereka tetap setia di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba percaya Tuhan, Engkau berkuasa dan bekerja Tuhan. Lewat proses apapun, untuk membuat mereka Tuhan tidak terhilang Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Bapak, terima kasih ya Tuhan. Biarlah di pagi hari ini Tuhan, kami juga berdoa buat Ibu Ros ya Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa berkati keluarga Pak Abi ya Tuhan. Berkati Ibu Ros, Pak Abi Tuhan. Apapun pergumulannya terhadap Jonathan juga Tuhan. Kami juga berdoa, biarlah kuasa kesembuhan-Mu tercurah ya Tuhan. Biarlah hari demi hari Tuhan, pemulihan demi pemulihan tercurah kepada Jonathan ya Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, Tuhan pulihkan kesehatan, Tuhan pulihkan kejiwaannya juga ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Biarlah Roh-Mu ya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang terus tinggal, Roh Kudus-Mu yang terus mengajar, Roh Kudus-Mu yang terus mengingatkan ya Tuhan. Biarlah hidup Jonathan kami serahkan ke bawah tangan kuasa-Mu. Pemulihan, kesembuhan tercurah di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat adik Atien Tuhan, Hendrawan ya Bapak. Biarlah kami berdoa kuasa kesembuhan curah ya Tuhan. Biarlah dia memiliki hati yang tenang ya Tuhan. Untuk menjalani rehab di New Hope ya Bapak. Biarlah dia juga menjadi saksi-Mu Tuhan. Bagi keluarga, bagi teman-teman, bagi orang lain ya Tuhan. Mendapatkan kesembuhan hanya di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih, kami serahkan Hendrawan ke bawah tangan kuasa-Mu. Dan juga berkati Denny dan Atien yang telah mengantar dan siang ini mau pulang ke Jambi, biarlah pelindungan-Mu juga terus Atien dan Denny ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami juga mau doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih buat hari ini, buat pagi ini. Kami boleh berkoram diu, kami boleh memuji, menyembah Engkau, kami boleh mendengarkan firman-Mu, sharing firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena firman-Mu lah sumber kehidupan bagi kami. Saat kami lemah, saat kami tak berdaya, saat kami frustasi Tuhan, firman-Mu lah yang menjadi sumber kehidupan, sumber kekuatan. Kami membutuhkan firman-Mu. Biarlah setiap hari Engkau membuat kami boleh mengerti petunjuk-petunjuk dari firman-Mu, supaya kami terus merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan,
Engkau yang sudah memberkati setiap kami di tempat ini. Kami percaya ketika kami mencari Engkau, kami boleh menemukan Engkau. Ketika kami berseru meminta, Engkau menjawab setiap doa-doa kami. Kami telah melihat Tuhan, janji-janji-Mu dalam hidup kami, dan biarlah semuanya itu terjadi di bumi, di hidup kami, sebagaimana di surga. Terima kasih Tuhan, dan biarlah Tuhan kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Kaulah yang memberkati kami, segala aktivitas, pekerjaan bisnis kami, pelayanan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang menuntun, menolong, memberi hikmat, memberi kekuatan, dan memberi kemenangan kepada setiap kami. Dan Tuhan, biarlah kami pada hari ini boleh menerima berkat yang daripada-Mu, bahwa mana Engkau Tuhanlah yang memberkati dan melindungi kami. Biarlah Tuhan yang menyinari kami dengan wajah-Mu dan memberi kami kasih karunia. Dan biarlah Tuhan sendiri yang menghadapkan wajahnya kepada wajah kami, supaya kami dapat memperoleh damai sejahtera. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Berkati, sampai ketemu besok pagi lagi Bapak. Terima kasih.